Hai, perkenalkan nama saya Iren Christine Malau dengan NPM 2012-011-354. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kontrak drafting. Apa sih kontrak drafting itu dan bagaimana sih cara kita membuat kontrak? Oke, dalam membuat sebuah kontrak kita itu perlu dua hal. Yang pertama adalah pengetahuan tentang hukum kontrak. Hukum kontrak itu apa? Bagaimana perjanjian dan sebagainya. Lalu yang kedua, kita harus memiliki pengetahuan atau mengetahui tentang teknik perancangan kontrak. Jadi, sebelum kita membahas terkait bagaimana sih teknik perancangan kontrak, mari kita membahas dulu hukum kontrak itu kayak gimana, hukum perjanjian itu gimana. Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Sedangkan hukum kontrak ialah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dan dari kontrak sendiri itu memiliki dasar-dasar hukumnya. Ketentuan untuk mengenai kontrak itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang biasanya kita dengar dengan sebutan Burgerlijk Wetboek. Jadi di dalam perjanjian atau hukum kontrak juga ada yang dinamakan asas-asas yang diatur oleh KUH sendiri, KUH Perdata sendiri. Yang pertama itu ada asas kebebasan berkontrak. Jadi setiap orang itu bebas untuk melakukan perjanjian atau melaksanakan perjanjian dan bebas untuk mengatur isi-isinya yang di dalam suatu perjanjian tersebut. Nah, ini diatur di 1338 ayat 1 KUH Perdata. Lalu yang kedua ada asas konsensualitas atau yang biasa kita katakan adalah sepakat. Jadi suatu perjanjian itu bisa terjadi jika kedua belah pihak itu sepakat untuk melaksanakan perjanjian dan menyepakati perjanjian tersebut. Ini sendiri diatur di 1320 KUH Perdata. Ada asas kepribadian atau personal, ada asas pasca sunt referenda, itu yang diatur 338 ayat 1 KUH Perdata, perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi perjanjian itu berlaku bagi mereka aja yang membuatnya. Jadi suatu perjanjian yang udah dibuat itu berlaku untuk kedua belah pihak atau lebih yang membuat perjanjian tersebut. Jadi yang mengikat perjanjian itu mengikat antara kedua belah pihak atau para pihak yang membuat suatu perjanjian tersebut. Lalu selanjutnya ada asas itikat baik yang ada di dalam pasal yang diatur dalam pasal 1338 ayat 13 KUH Perdata. Itikat baik itu apa sih? Ini juga diatur oleh Kitab Undang-Undang Perdata. Asas itikat baik itu perjanjian tersebut tentunya dibuat dengan itikat baik, tidak melanggar norma dan sebagainya. Lalu di dalam perjanjian itu juga ada perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Apa sih perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama? Jadi perjanjian bernama itu yang memiliki nama sendiri, kontrak yang sudah dikenal dalam KUH Perdata. Jadi sudah jelas ya, udah ada di KUH Perdata, sudah diatur di sana dan ketentuan-ketentuannya juga udah jelas di sana. Nah, ada juga yang tidak bernama atau yang biasanya disebut dengan onominan. Itu adalah kontrak yang ada dalam masyarakat namun tidak dikenal dalam KUH Perdata. Jadi ada suatu perjanjian yang udah dikenal oleh masyarakat. Biasanya ini adalah suatu kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya menjadi suatu perjanjian, namun tidak ada gitu, tidak diatur ketentuannya di dalam KUH Perdata. Suatu kontrak atau perjanjian memiliki standarnya atau yang biasanya disebut perjanjian baku atau yang biasanya kita kenal dengan take it or leave it. Jadi standarnya kontrak itu memiliki sifat yang memaksa. Jadi contohnya seperti formulir bank saat kita buka rekening. Ketika kita buka rekening kan kita bakal dikasih formulir tuh yang harus kita tanda tangani kan. Nah di sini ketika kita mau buka rekening di situ ya harus tanda tanganin. Sifatnya memaksa, kita nggak bisa negosiasi tentang hal tersebut. Tapi kalau kamu nggak mau, kalau kita nggak mau, just leave it kayak gitu. Jadi sistemnya standar kontrak perjanjian itu adalah sifatnya adalah memaksa. Oke, jadi suatu perjanjian itu tertulis atau tidak tertulis sih? Jadi perjanjian itu tertulis dan tidak tertulis, tapi pada dasarnya perjanjian adalah tidak tertulis. Seperti halnya kita melakukan jual beli, tawar menawar di pasar, itu kan tidak tertulis kan. Nah, jadi pada dasarnya itu suatu perjanjian sebenarnya tidak tertulis, namun ada juga perjanjian tertulis yang sudah jelas tuh hukum-hukumnya dan ketentuan-ketentuannya.
bisa ditanggungjawab gitu di pengadilan. Nah, tadi kita udah ngebahas tuh terkait asas-asas di dalam kontrak, apa itu perjanjian, ketentuan-ketentuannya dan masih banyak lagi yang tadi kita bahas. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas objek perikatan atau perjanjian itu apa sih? Objeknya adalah prestasi. Jadi ketika kita mencapai kontrak tersebut, perjanjian tersebut, itu adanya prestasi gitu. Jadi prestasi adalah objek dalam perikatan. Lalu bagaimana jika sebuah kontrak yang sudah kita buat tidak sesuai gitu dengan apa yang sudah diperjanjikan di dalam kontraknya? Nah, itu biasanya disebut dengan one prestasi. Jadi one prestasi itu misalnya kita kasih contoh ya. Ketika kita melakukan pinjam meminjam gitu. Ketika A meminjamkan duit kepada B. Ketika kita sudah bikin tuh di kontrak kapan harus dibayar, berapa bunganya, dan sebagainya macam. Ketika si B tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tadi, maka B melakukan one prestasi. Seperti itu. Nah, kontrak sendiri itu memiliki syarat sah dalam sebuah kontrak. Ini diatur dalam 1320 KUH Perdata. Apa aja sih syarat sahnya agar kontrak bisa dibuat? Yang pertama, adanya suatu kesepakatan. Jadi ini pasti banget karena setiap antara pihak satu dan pihak dua pastinya harus ada kesepakatan untuk melaksanakan kontrak atau perjanjian tersebut. Lalu selanjutnya di nomor 2 ada kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Ini juga ada pengaturannya di KUH Perdata, di mana siapa saja sih orang-orang yang cakap menurut KUH Perdata untuk membuat perjanjian. Nah, menurut pasal 130 KUH Perdata yang belum cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah yang pertama adalah orang yang belum dewasa. Orang yang belum dewasa menurut KUH Perdata adalah orang yang di bawah 21 tahun dan belum menikah. Lalu selanjutnya ada mereka yang di bawah pengampuan. Di bawah pengampuan itu biasanya menurut KUH Perdata yang sakit mental atau dungu dan sebagainya, atau bahkan boros juga masuk ke dalam di bawah pengampuan. Lalu selanjutnya adalah perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Lalu selanjutnya syarat sahnya sebuah kontrak adalah adanya objek tertentu. Ini tentu saja ya. Jadi kontrak itu dengan maksud apa dan objeknya tuh apa. Jadi seperti yang tadi udah pernah aku jelasin, objeknya suatu kontrak adalah prestasi. Jadi prestasinya itu apa? Misalnya kalau jual membeli berarti prestasinya adalah pindahnya kepemilikan dan dengan harga yang sudah ditentukan, dengan kesepakatan yang telah ditentukan, seperti itu, tanpa ada kelalaian dalam pembayaran dan segala macam. Jadi tentunya ada objek tertentu di dalam sebuah kontrak. Lalu selanjutnya adanya kausa yang halal. Kausa hukum yang halal. Kausa hukum yang halal menurut KUH Perdata adalah perjanjian tersebut memiliki tujuan yang baik, seperti tidak melanggar dari undang-undang, tidak menyeleweng dari kesusilaan dan sebagainya. Jadi udah dijelasin tuh syarat sahnya sebuah kontrak. Nah, kalau misalnya tidak memenuhi syarat-syarat sah sebuah kontrak itu gimana? Jadi ketika tidak memenuhi syarat sah yang tadi sudah saya jelaskan, maka kontrak tersebut bisa dapat dibatalkan, bahkan bisa batal demi hukum. Dalam membuat suatu kontrak atau perjanjian, kita perlu mengetahui tentang anatomi kontrak. Anatomi kontrak itu ada pertama judul, lalu ada pembukaan kontrak, lalu ada komparisi, lalu ada premis atau resital, dan isi kontrak serta penutup dan tanda tangan. Nah, yang pertama tentang judul. Judul itu adalah suatu kewajiban dalam sebuah kontrak. Jadi dalam sebuah kontrak itu sangat penting judul-judul tuh misalnya seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli kapal, serta yang lainnya. Lalu selanjutnya ada pembukaan. Pembukaan itu biasanya berupa kalimat seperti pada hari ini tertanggal segini dibuat dan ditandatangani perjanjian ini, selanjutnya yang disebut perjanjian oleh dan antara, seperti itu.
Nah, yang perlu kita ketahui dan perlu kita ingat ketika kita kita membuat pembukaan dalam sebuah kontrak, ketika kita nulis tanggal, hari dan tanggal di pembukaan, maka nanti di akhir di penutup kita tidak perlu membuatnya lagi. Jadi biar tidak double. Sama sebaliknya juga, ketika kita buat hari dan tanggal di akhir, maka kita tidak perlu menambahkan hari dan tanggal di depan, seperti itu. Lalu selanjutnya ada komparisi. Komparisi itu adalah para pihak. Ini biasanya menjelaskan identitas para pihak yang membuat suatu perjanjian. Seperti contohnya, misalnya A 4 tahun, lalu pekerjaannya apa, pegawai negeri misalnya, atau pegawai negeri sipil, lalu bertempat tinggal di sini, lalu nanti kita diberi keterangan di akhirnya sebagai pihak pertama. Begitu pula untuk pihak keduanya, misalnya si B pada umur segini dengan pekerjaan ini beralamat di sini, yang disebut sebagai pihak kedua, seperti itu. Jadi diri itu sebagai kita mengetahui siapa sih yang membuat perjanjian, identitasnya seperti apa, para pihak yang membuat perjanjian, seperti itu. Lalu selanjutnya ada pertimbangan atau premis resital. Premis, resital, pertimbangan. Premis ini merupakan pendahuluan atau tafsiran sebagai keterangan pernyataan awal di sebuah kontrak. Ini biasanya sebagai latar belakang atau alasan mengapa kontrak ini dibuat. Karena banyak hal yang kadang membingungkan kan. Misalnya terjadi sewa menyewa antara si A dan B. Kita tidak tahu itu sewa menyewa apa, bagaimana, dan seperti apa. Maka dari itu diadakanlah premis atau resital. Jadi di sini akan diberi keterangan dengan jelas bahwa mereka tuh sedang melakukan apa, latar belakangnya apa, seperti itu. Coba seperti apa contohnya, kayak misalnya bahwa pihak pertama adalah mengaku sebagai pemilik satu unit kendaraan roda 2 Yamaha dengan nomor sekian, tahun sekian dengan rangka sekian, bahwa para pihak pertama menjual kendaraan tersebut kepada pihak kedua, seperti itu. Jadi di sini tuh sebagai alasan-alasan latar belakang perjanjian itu dibuat, gitu, seperti itu. Lalu selanjutnya ada isi kontrak. Jadi ini inti dari perjanjiannya ya. Di sini ada gambaran pokoknya perjanjian, terus hak dan kewajibannya para pihak yang dimasukkan di dalam kontrak tersebut. Nah, nanti di dalam perjanjian tersebut juga akan memuat hal seperti wan prestasi, lalu keadaan memaksa, pilihan hukum, bahasa komunikasi, dan segala macam yang akan menjadi isi dari kontrak tersebut, gitu. Biasanya ini nanti tertulis pada misalnya pasal 1 dengan judul peruntukan, pihak pertama memberi izin, bla bla bla, seperti itu. Lalu yang terakhir, tapi gak kalah penting, ada penutup. Jadi penutup ini biasanya di pasal yang terakhir, ada di akhir. Biasanya kayak demikian perjanjian ini telah dibuat dalam 2 rangkap bermaterai, seperti itu. Lalu nanti seperti yang tadi sudah aku bahas di depan ya. Jadi kalau misalnya tadi di depannya udah ada hari dan tanggal, maka di penutup ini tidak perlu kita cantumkan lagi hari dan tanggal. Tapi kalau misalnya tadi di awal tidak dicantumkan hari dan tanggal, maka harus kita cantumkan lagi di penutup ini hari dan tanggalnya. Lalu nanti diakhiri dengan tanda tangan dari pihak pertama dan pihak kedua, atau tanda tangan dari para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang kontrak drafting. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik perancangan kontrak saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.